A World War Protecting, Bab 1. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di hari musim panas yang terik, di sebelah timur Federasi, kabut menyelimuti hutan hujan awan kolam seperti kain sifon tipis. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi saling bertautan, dan burung-burung sesekali berterbangan di antara rimbunnya pepohonan, berkicau sambil mengepakkan sayap dan terbang melintasi cakrawala. Di langit yang tinggi, matahari, yang seolah mampu ada selamanya, tidak lagi tampak seperti yang diingat orang. Sebaliknya, matahari telah ditembus oleh pedang perunggu kehijauan kuno, pedang yang sangat besar, bertahun-tahun yang lalu. Hanya sebagian kecil ujung pedang yang terlihat. Pedang kuno itu berasal dari kosmos dan tampak mengekspresikan usianya yang sangat tua. Terdapat kekuatan penekan yang dahsyat yang membentuk lingkaran cahaya, yang menyelimuti cakrawala seolah-olah menahan tanah di tempatnya, membuat semua kehidupan menghormatinya. Gunung pedang matahari dan hutan hujan tampak indah dari kejauhan, tetapi keindahan itu terganggu oleh suara dengung yang datang dari kejauhan. Sebuah balon udara merah terbang perlahan menuju hutan hujan. Badan balon udara panas itu sangat besar, mampu menampung ratusan orang. Di dalamnya, banyak pemuda dan pemudi berkelompok 3 atau 4 orang mengobrol dengan riang. Mereka adalah mahasiswa baru di perguruan tinggi Dao Ethereal, salah satu dari 4 perguruan tinggi Dao besar di Federasi. Mereka berasal dari kota Phoenix dan berada di atas kapal penjelajah perguruan tinggi Dao Ethereal, menempuh ribuan kilometer untuk mencari pendidikan tinggi. Mungkin karena mereka semua sangat menantikan pendidikan yang akan mereka jalani, belum lagi ketertarikan tak terucapkan antara pria dan wanita, para siswa sangat menikmati perjalanan sejauh 5.000 km tersebut. Karena jarak yang jauh, kapal penjelajah itu dilengkapi dengan ruang makan, ruang kultivasi, fasilitas medis, dan banyak fasilitas lainnya. Ada cukup banyak mahasiswa di ruang makan kapal pesiar itu. Duduk di sebuah meja adalah seorang pemuda gemuk dengan perut buncit. Ia berumur sekitar 17 tahun, dan mengenakan jubah biru longgar. Wajahnya yang kecil dan bulat hampir tidak memiliki fitur yang rumit. Sambil mengecap-ngecap perutnya, ia menatap 8 piring kosong di depannya, sedikit menyesal. Berat badanku akan bertambah 1,5 kilogram lagi setelah makan ini. Kenapa aku tidak tahan saja? Aku tidak bisa mati muda jika ingin menjadi presiden federasi. Si gendut mengerutkan kening sambil meringis, dipenuhi penyesalan, dan bersendawa. Nama pemuda gemuk itu adalah Wang Baole. Dia juga salah satu siswa yang baru saja diterima di perguruan tinggi Dao Ethereal. Impian seumur hidupnya adalah menjadi seorang pejabat, atau lebih tepatnya, menjadi presiden federasi. Alasan dia memiliki impian yang ambisius tersebut terkait erat dengan pengalaman masa kecilnya. Dalam ingatannya, ayahnya sering menepuk kepalanya sambil berbicara dengan sungguh-sungguh dan mendesah penuh kerinduan. Baole, menjadi pejabat adalah yang terbaik. Ingat, meskipun uang bisa menyelesaikan segalanya, kamu tetap bisa ditindas oleh orang lain. Jika kamu tidak ingin ditindas, satu-satunya cara adalah menjadi pejabat, menjadi orang yang berkuasa atas orang lain. Wang Baole tidak memahami kata-kata ayahnya sampai ia masuk sekolah dasar. Suatu hari yang nahas, ia gagal menyerahkan pekerjaan rumahnya tepat waktu dan akhirnya dimarahi oleh ketua kelas. Meskipun telah memberikan 2 permen kepada ketua kelas, namanya tetap tercatat dan ketua kelas melaporkannya. Semua ini meninggalkan bekas luka yang mendalam di hatinya yang masih muda. Oleh karena itu, ia ingin menjadi ketua kelas sejak saat itu. Tujuannya bukan untuk menindas orang lain, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak akan ditindas oleh orang lain. Namun seiring bertambahnya usia, ia menyadari bahwa banyak orang menindas ketua kelas. Karena itu, ia merasa bahwa hanya dengan menjadi pejabat tertinggi, presiden federasi, ia dapat memastikan bahwa tidak akan ada yang berani menindasnya. Alasan ia bersusah payah masuk ke perguruan tinggi Dao Ethereal adalah karena semua pejabat tinggi federasi lulus dari 4 perguruan tinggi Dao besar. Namun, hidupnya tidaklah mudah. Garis keturunan keluarganya cukup aneh. Ia bahkan masih ingat malam setahun yang lalu ketika ayahnya, yang bisa digambarkan sebagai sosok kurus kering, menunjukkan silsilah keluarganya kepadanya.
Ini adalah pertama kalinya Wang Baole melihatnya. Dia menyadari bahwa semua leluhurnya meninggal di usia muda, sebelum usia 35 tahun, jika berat badan mereka melebihi 100 kilogram. Malam itu, Wang Baole bermimpi. Ia telah bertemu kembali dengan leluhurnya yang gemuk sebelum ia berhasil menjadi presiden federasi. Masalah penurunan berat badan menjadi sangat penting selama tahun berikutnya. Era awal roh berarti ki roh yang melimpah dan minat yang diperbarui pada seni bela diri kuno, oleh karena itu, ada banyak teknik penurunan berat badan. Namun, berat badan Wang Baole tetap stabil, meskipun era baru telah tiba. Ia bahkan mengalami sedikit kenaikan berat badan meskipun telah mencoba semua teknik tersebut. Saat ingatannya muncul kembali, Wang Baole menggertakkan giginya, menguatkan tekadnya untuk mulai menurunkan berat badan keesokan harinya. Setelah mengambil keputusan, Wang Baole langsung merasa lega. Sambil membersihkan giginya, ia bersenandung sambil memandang langit biru yang jauh di luar jendela. Pikirannya kembali aktif. Aku penasaran apakah tabib Lu menyukai hadiah yang kuberikan padanya. Itu barang antik yang kudapat dari rumah. Orang tua itu mungkin akan menyukainya. Wang Baole menghibur dirinya sendiri dan menduga bahwa jika ia berhasil memenangkan hati tabib Lu, itu akan setara dengan memiliki pendukung kecil di perguruan tinggi Dao. Para guru memiliki batasan wewenang, tetapi saya tetap harus memberi mereka beberapa hadiah di masa depan. Karena usianya yang sudah lanjut, Dr. Lu pasti memiliki lingkaran sosial yang cukup luas. Sepertinya saya telah mengambil langkah yang tepat. Setelah memikirkan hal ini, Wang Baole merasa senang. Dalam benaknya, ia selangkah lebih dekat ke posisi Presiden Federasi. Terkait pencalonannya sebagai Presiden Federasi, ia sangat percaya diri. Kepercayaan diri ini berasal dari risetnya terhadap autobiografi para pejabat tinggi, yang telah ia kumpulkan sejak usia muda. Ia bahkan telah menemukan beberapa kartu truf yang dibutuhkan untuk menjadi pejabat tinggi. Suasana hatinya sedang baik saat memandang langit biru di luar jendela, dan ia merasa pemandangan itu sangat indah. Namun kemudian, matanya tiba-tiba membelalak. Ia melihat awan hitam berkumpul di langit yang jauh. Awan itu menyebar, menutupi langit sementara kilat menyambar di dalamnya. Awan itu perlahan mendekat, dan menarik perhatian banyak orang yang berseru kagum. Ini adalah pulsa elektromagnetik. Wang Baole juga merasa khawatir. Setelah era awal roh dimulai, munculnya ki roh menyebabkan banyak fenomena menakjubkan terjadi di dunia. Pesawat terbang dari masa lalu tidak lagi dapat menjamin perjalanan yang aman. Hal ini mengakibatkan produksi kapal penjelajah balon udara panas yang digerakkan oleh batu roh. Di tengah seruan yang tak henti-henti, guntur bergemuruh tiba-tiba terdengar. Awan elektromagnetik hitam membesar dengan cepat saat kilat di dalamnya mulai menyebar keluar. Seperti jaring hitam, ia menerangi cakrawala dengan cara yang menyilaukan, membuat jantung para penonton berdebar kencang. Bahkan kapal penjelajah pun melambat. Tepat ketika orang-orang merasa cemas, pintu ruang makan didorong terbuka. Seolah-olah angin sejuk telah menerpa, seorang tetua berjubah putih masuk. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi ia memiliki aura yang agung. Penampilannya memancarkan rasa kesopanan, terutama matanya yang berkilauan, membuatnya tampak seperti orang yang saleh. Saat ia tiba, suaranya yang berwibawa menggema di seluruh ruang makan. Semua orang harus segera melapor ke ruang kultivasi roh. Kenakan pakaian roh magnetik kalian, karena kita akan memasuki ranah elektromagnetik dalam waktu kurang dari 3 menit. Begitu dia berbicara, semua siswa di ruang makan segera berdiri dengan penuh hormat. Mata Wang Baole berbinar. Tetua di hadapannya adalah tabib Lu, orang yang pernah ia beri hadiah sebelumnya. Dari cara berjalannya yang penuh gaya, Wang Baole semakin yakin bahwa investasinya sebelumnya tepat. Ia berpikir dalam hati bahwa lelaki tua itu kemungkinan besar adalah seseorang yang luar biasa, dan ia benar-benar telah mengambil langkah yang tepat. Saat ia sedang menikmati kegembiraannya, tabib tua itu mengarahkan pandangannya ke seberang ruangan dan melihat Wang Baole. Sambil mendengus, ia berjalan mendekat, mengeluarkan setengah topeng hitam, dan melemparkannya ke arah Wang Baole. Jangan sia-siakan usahamu untuk tindakan bodoh seperti itu saat kau masih sangat muda. Bayangkan kau sudah mempelajari seni memberi hadiah bahkan sebelum masuk ke perguruan tinggi Dao. Aku adalah orang yang cukup berilmu dan berpengalaman. Simpan topeng itu untuk dirimu sendiri. Ekspresi tabib tua itu serius.
Ia menegur Wang Baole dengan sikap jujur dan tegak, seolah-olah ia mengharapkan yang lebih baik darinya. Wang Baole menerima topeng itu dengan jantung berdebar kencang. Ia menoleh dengan agak khawatir, karena ia tahu bahwa tabib tua itu sedang marah. Tepat ketika ia hendak memberikan penjelasan, ia tiba-tiba teringat salah satu kartu truf yang telah ia pelajari dari autobiografi para pejabat tinggi. Salah satunya adalah bahwa bijaksana untuk menebal kulit dan mengakui kesalahan di depan atasan. Biasanya, itu akan mengurangi masalah besar menjadi masalah kecil. Oleh karena itu, ia menarik napas dalam-dalam dan buru-buru memasang ekspresi menyesal dan bertobat untuk mengakui kesalahannya. Guru, Anda benar, saya yang bersalah. Dokter tua itu tampak sedikit penasaran. Ia tidak bisa melontarkan omelan yang telah direncanakannya ketika mahasiswa itu dengan mudah mengakui kesalahannya. Wang Baole menghela napas lega ketika melihat ekspresi tabib tua itu. Ia merasa sedikit puas, berpikir betapa bermanfaatnya autobiografi para pejabat tinggi. Dokter tua itu mendengus, mengangkat kepalanya, dan mengamati semua mahasiswa di ruang makan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah mereka. Dan kalian semua adalah calon murid dari perguruan tinggi Dao Etiril kami, tetapi lihatlah apa yang telah kalian lakukan beberapa hari terakhir ini. Kalian harus selalu ingat bahwa, sebagai seorang pejuang, kita harus terlebih dahulu memantapkan diri, menjaga ucapan kita, dan akhirnya memperhatikan perilaku kita. Kata-kata dokter yang membenci perbuatan buruk itu menggema di seluruh ruang makan. Semua orang yang mendengarnya tak kuasa menundukkan kepala karena malu. Adapun Wang Baole, matanya langsung berbinar. Ia merasa ini adalah saat yang tepat baginya untuk bersinar. Ia segera mengeluarkan buku catatan kecil dan mulai menulis di atasnya. Dari waktu ke waktu, ia akan mengangkat kepalanya untuk melihat dokter tua itu dengan ekspresi tekun dan penuh perhatian di wajahnya. Kadang-kadang, ia bahkan mengangguk serius seolah-olah sedang berusaha mengingat setiap kata. Jelas, ini juga berasal dari ajaran dalam autobiografi para pejabat tinggi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika teman-teman sekelasnya melihat ini, mereka memandang Wang Baole seolah-olah sedang memandang seorang hamba Tuhan. Dokter tua itu sejenak terbewilderet ketika melihat ini. Perasaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menemui keanehan seperti itu setelah menerima begitu banyak angkatan mahasiswa. Dia tidak bisa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali sebelum perlahan mencibir. Nak, tidak semudah itu menjilatku. Kau seharusnya berterima kasih pada gelombang elektromagnetik. Kalau bukan karena itu, aku pasti sudah memarahimu selama 3 hari 3 malam. Aku akan sangat tertarik untuk melihat apakah kau bisa menulis semua itu di buku catatan kecilmu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, suasana langsung berubah. Aura seorang ahli terpancar dari tubuhnya, seolah-olah menjadi kekuatan penekan yang menyelimuti seluruh ruang makan. Setiap siswa menjadi waspada. Mereka semua merasa bahwa dokter tua itu jelas unggul dalam pertarungan kecerdasan. Wang Baole berkedip sambil menyentuh slip giok perekam di sakunya. Setelah mempertimbangkan situasi dan memperhatikan bagaimana mereka mendekati denyut elektromagnetik dengan mantap, dia mengurungkan niat untuk mengeluarkannya. Dia merasa bahwa mengalah di depan atasan bukanlah hal yang memalukan. Dokter tua itu merasa senang ketika melihat ekspresi semua orang. Dengan murah hati, ia menambahkan beberapa kata motivasi lagi kepada mereka. Ingat, curahkan seluruh usaha kalian untuk bercocok tanam. Di masa depan, kalian tidak boleh serakah atau menipu. Jangan pernah berpikir untuk mencari pacar. Aku harus mengingatkan kalian bahwa nafsu dan bahaya hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Cara kalian semua bertindak beberapa hari terakhir ini sungguh tidak masuk akal. Tepat saat dia mengatakan itu, sebuah suara merdu tiba-tiba terdengar dari gelang transmisi suara milik tabib tua itu. Kakek tabib, di mana kau? Pakaian roh magnetik harus dikenakan di mana? Apa yang harus ditutupi? Cepat, datang dan bantu aku. Suara yang menawan itu membuat dokter tua itu gemetar tanpa sadar. Ia hampir tidak mampu menahan batuk kering sambil menatap tajam ke arah semua orang. Baru kemudian ia berbalik dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama, ia berbicara dengan bersemangat ke gelang transmisi suara. Oh, aku datang. Sayang, jangan khawatir. Aku datang untuk membantumu sekarang juga.
Peristiwa itu terjadi terlalu cepat, dan kontrasnya sangat mencolok. Semua orang tercengang, bahkan Wang Baole pun terkejut. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Setelah itu, terjadi kehebohan saat Wang Baole mengertakkan giginya dan mengumpat. Tak tahu malu, apa yang dikatakan si cabul tua itu omong kosong belaka. Jumlah teman sekolah perempuan terbatas. Tidak cukup untuk kita semua, tapi dia malah mencoba merebut sumber daya dari kita di usianya yang masih muda. Bukankah semua ini karena dia semacam pejabat? Wang Baole semakin marah ketika ia memikirkan masalah itu. Ia ikut bergabung dalam percakapan dengan teman-teman sekelasnya di sekitarnya. Hal itu justru semakin memperkuat tekadnya untuk menjadi seorang pejabat. Alarm lain berbunyi, mengakhiri percakapan semua orang. Mereka semua segera bergegas ke ruang kultivasi roh. Ruang kultivasi roh terletak di wilayah inti kapal penjelajah, dan sesuai namanya, tempat ini merupakan tempat bagi para siswa untuk berlatih. Pada saat yang sama, tempat ini juga menjadi tempat pengamanan paling ketat yang dikerahkan setiap kali kapal penjelajah melewati zona khusus. Saat orang-orang berkumpul di ruang kultivasi roh, mereka disuruh duduk berbaris di bawah arahan para guru dari perguruan tinggi Dao Ether. Mereka mengenakan pakaian roh magnetik yang telah dibagikan oleh perguruan tinggi Dao Ether. Wang Baole masih larut dalam amarahnya terhadap Tabib Lu bahkan setelah ia berganti pakaian roh magnetik. Ia dengan santai mendongak dan mengamati sekelilingnya. Depresinya langsung memburuk ketika ia melihat seseorang. Ia tak kuasa mengerutkan alisnya sambil memberikan tatapan meremehkan. Duduk di tempat pandangannya tertuju adalah seorang gadis dengan kaki panjang dan ramping. Dia tampak menawan, tetapi alisnya berkerut dan ekspresinya juga menunjukkan rasa jijik. Jelas, mereka sangat akrab satu sama lain tetapi juga saling membenci dari tatapan yang mereka berikan satu sama lain. Sungguh sial, keduanya menggerutu dalam hati sambil memalingkan muka. Seolah-olah hanya sekilas pandang satu sama lain sudah menjadi pemandangan yang menyakitkan. Aku selalu melihat Dumin yang dadanya rata itu dimanapun aku pergi. Menyebalkan sekali. Gumam Wang Baole pelan. Dia sudah sekelas dengan gadis itu, Dumin, sejak dia mulai bersekolah. Gadis itu biasanya sombong dan dingin, dan dia selalu mempersulit Wang Baole karena perannya sebagai ketua kelas. Kebetulan juga dialah yang menerima 2 permen yang pernah diberikan Wang Baole kepadanya. Apa yang begitu mengesankan tentang dia? Bukankah dia hanya ketua kelas yang payah? Saat kita sampai di perguruan tinggi Dao, aku akan menggunakan ajaran para pejabat dan mendapatkan peran resmi. Gerutu Wang Baole. Tak lama kemudian, semua orang telah berganti pakaian. Para guru di kapal penjelajah perguruan tinggi Dao Ethereal memeriksa pakaian semua orang dan menjelaskan beberapa hal penting. Mereka juga memperingatkan semua orang bahwa keadaan bisa menjadi berbahaya begitu kapal penjelajah memasuki wilayah elektromagnetik. Risiko kematian tidak bisa diabaikan. Setelah ekspresi semua orang berubah, para guru pergi dengan hikmat. Pintu ruang kultivasi roh disegel saat lampu diredupkan. Meskipun terdengar bisikan-bisikan di ruang kultivasi roh, kegelisahan yang dirasakan orang-orang semakin intens seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan, tidak ada yang berbicara saat ruangan itu menjadi sunyi. Suasana menjadi begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Bahkan Wang Baole, yang masih merasa kesal, menjadi gugup. Saat menit-menit terakhir terus berjalan, seluruh kapal penjelajah tiba-tiba bergetar, menandakan masuknya kapal tersebut ke dalam domain elektromagnetik. Di luar, awan elektromagnetik hitam itu tampak sangat megah. Bentuknya menyerupai mulut besar yang seolah-olah hendak menelan pesawat balon udara kecil itu. Fenomena ini mengandung kekuatan penghancur yang dapat menyapu bersih segalanya. Mungkin hanya matahari pedang yang menakjubkan di atas langit yang dapat mengabaikan kehancuran semacam itu, seolah-olah ia mampu menahan kekacauan itu dan apapun yang dilemparkan kepadanya selama ribuan tahun mendatang. Tahun ini adalah tahun ke-37 era awal roh. Pada tahun 3029 Masehi, teknologi bumi berkembang pesat dan dunia bersatu tanpa batas negara. Bumi memasuki era federasi, dan pada periode inilah pedang raksasa terbang dari kosmos dan menembus matahari, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Gagang pedang mungkin sudah rusak sejak awal, tetapi benturan yang dahsyat menghancurkannya menjadi banyak pecahan, yang tersebar di angkasa, dengan sebagian pecahannya mendarat di seluruh bumi.
Bersamaan dengan kedatangan pedang berwarna perunggu kehijauan dan jatuhnya pecahan-pecahan pedang tersebut, bumi tiba-tiba memiliki sumber energi baru yang abadi dan meresap kemana-mana. Energi itu kemudian diberi nama Ki Roh. Energi roh itu seperti udara. Beberapa tempat lebih padat dan tempat lain lebih tipis. Federasi dan faksi-faksi lain memperoleh fragmen-fragmen yang tersebar, dan melalui fragmen-fragmen tersebut, mereka menemukan informasi yang relevan yang dibutuhkan untuk pelatihan kultivasi dan artefak kultivasi, pemurnian pil, dan pemurnian batu roh. Teks pada fragmen-fragmen itu tampak kuno, yang membuat minat masyarakat terhadap teks-teks kuno menjadi arus utama. Kemunculan energi roh dengan cepat menghilangkan kebutuhan akan semua sumber daya yang ada. Ia mengubah kehidupan manusia dan membentuk jaringan roh. Ia juga mengubah kemajuan peradaban bumi. Ia memulai peradaban kultivasi di seluruh bumi. Sejak saat itu, seni bela diri kuno menjadi populer seiring dengan perubahan revolusioner yang terjadi di seluruh dunia. Dengan demikian, era kultivasi abadi pun dimulai. Sejarah menyebutnya era awal mula roh. Di dalam awan elektromagnetik hitam, pesawat penjelajah balon udara merah perlahan bergerak maju. Kilat menyambar terus-menerus saat petir menyambar pesawat penjelajah itu tanpa henti. Untungnya, ada lingkaran cahaya lembut yang mengelilingi pesawat penjelajah itu, memungkinkannya terbang dengan stabil. Adapun ruang kultivasi roh di inti kapal penjelajah, semua siswa, termasuk Wang Baole, berada di sana. Mereka tanpa sadar tertidur seolah-olah ada kekuatan aneh yang menarik mereka ke dalam mimpi. Di kemudi kapal penjelajah itu ada 8 guru. Beberapa di antara mereka sedang minum teh sementara yang lain tersenyum. Mereka berbincang-bincang dengan riang, tampak sangat berbeda dari saat mereka menakut-nakuti murid-murid mereka. Pemimpin mereka adalah seorang tetua dengan wajah penuh kerutan. Ia memegang pipa rokok sambil menghisapnya. Jika Wang Baole ada di sini, ia pasti akan mengenalinya sebagai tabib Lu yang tak tahu malu. Dokter tua itu tersenyum tipis ketika seorang guru paruh baya bertanya, "Rektor, semuanya sudah beres. Haruskah kita memulai persidangan untuk kelompok mahasiswa ini?" Mulai.